Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Adnan Setiawan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik mengenai Educational Service Agent sebagai bagian dari tugas mata kuliah pembelajaran multimedia. Pembahasan ini akan dibagi menjadi 3 pokok pembahasan, yaitu pertama, kita akan membahas apa itu agen dalam kecerdasan buatan. Yang kedua, kita akan membahas apa itu pemodelan agen dan tujuannya. Kemudian yang terakhir, yang menjadi pembahasan utama, adalah pembahasan mengenai bagaimana sebuah agen dimodelkan oleh agen yang lain. Masuk ke pembahasan yang pertama. Sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence terdiri dari agen dan lingkungannya. Lingkungan agen bisa terdiri juga dari agen yang lain. Agen akan melakukan tindakan terbaik berdasarkan pada pertimbangan persepsi dari masa lalu dan masa kini. Ada 2 jenis interaksi agen dengan lingkungannya. Interaksi jenis pertama disebut perception. Jenis ini merupakan jenis interaksi pasif, di mana agen hanya mendapatkan informasi dari lingkungannya, dapat melakukan tindakan ataupun perubahan pada lingkungannya. Sebagai contoh, sensor pada robot yang digunakan untuk mendapatkan informasi suhu maupun suara. Berbeda dengan jenis interaksi yang pertama, jenis interaksi kedua merupakan jenis interaksi aktif yang disebut action, di mana agen melakukan tindakan terhadap lingkungannya. Sebagai contoh, sensor pada robot yang digunakan untuk membaca rintangan dan kemudian menggerakkan lengan robot tersebut untuk memindahkan rintangan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pemodelan agen. Area inti dari penelitian kecerdasan buatan di era ini adalah bagaimana mengembangkan sebuah agen otonom yang dapat berinteraksi secara efektif dengan agen yang lain. Agen akan melakukan penelaran dengan membangun model agen yang lain, baik itu dalam bentuk penelaran perilaku, tujuan, ataupun kepercayaan agen yang lain. Model adalah fungsi yang mengambil riwayat interaksi sebagai masukan dan menghasilkan keluaran berupa prediksi dari beberapa properti agen yang dianggap menarik. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan metode pemodelan agen. Metode yang pertama adalah policy reconstruction. Metode ini berfokus untuk memprediksi kemungkinan tindakan agen selanjutnya dengan mengasumsikan struktur model yang spesifik. Model ini digunakan untuk bernalar tentang bagaimana agen yang dimodelkan dapat bereaksi terhadap berbagai tindakan. Pola dasar dari metode ini, para agen saling memodelkan sebagai distribusi probabilitas atas tindakan yang mungkin dilakukan. Salah satu contoh penggunaan metode ini dapat dilihat pada permainan tic-tac-toe, di mana agen akan membuat keputusan acak untuk membuat tanda silang di samping tanda silang sebelumnya sampai menghasilkan 3 tanda silang secara berurutan untuk memenangkan pertandingan. Ataupun dalam permainan catur, di mana agen dapat memprediksi langkah lawan selanjutnya sampai permainan dapat dimenangkan. Kelebihan metode policy reconstruction diantaranya dapat mempelajari model semaunya dalam arti agen akan tunduk dalam struktur model yang dipilih dan model juga sering dapat dibuat secara progresif selama interaksi. Sedangkan kekurangan metode policy reconstruction diantaranya membutuhkan banyak observasi untuk mendapatkan model yang tepat dan tugas pembelajaran bisa menjadi lebih kompleks. Metode pemodelan selanjutnya akan kita bahas di sesi berikutnya. Sekian, terima kasih.